Lantai keramik dingin terasa menusuk telapak kaki Rizka. Pukul 5 pagi. Sementara udara pagi masih diselimuti kabut tipis dan Gilang, suaminya yang terkasih, masih terlelap nyaman di bawah selimut tebal, Rizka sudah berdiri di dapur. Aroma bawang putih dan cabai yang ditumis mulai memenuhi ruang makan yang terlihat sederhana, jika tidak bisa dibilang kuno. Rumah ini adalah rumah tua yang sengaja dipertahankan Rizka. Peninggalan masa lalu yang ia gunakan sebagai sarang penyamarannya. Penampilan Rizka hari ini tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kaos oblong yang sudah melar, celana pendek usang, dan rambut yang diikat asal-asalan. Tangannya cekatan mengurus masakan, menyiapkan bekal makan siang, dan menyetrika kemeja-kemeja mahal Gilang. Tepat pukul 6.30, Gilang muncul. Dengan tubuh tegap dibalut piyama sutra yang mencolok, hadiah dari kekasih gelapnya, ia berjalan menuju meja makan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Rizka. Sarapanku apa? Sudah siap? Aku ada meeting penting pagi ini dengan klien dari Angkasa Group. Suara Gilang terdengar seperti perintah, bukan pertanyaan. Ia sibuk menatap ponsel, membalas pesan mesra dari seseorang. Rizka meletakkan piring berisi nasi goreng seafood favorit Gilang di depannya. Sudah, Mas. Itu kemeja biru yang Mas suka sudah saya siapkan di kamar. Tolong dipakai, jangan sampai terlambat. Jawab Rizka dengan nada datar, yang selalu Gilang anggap sebagai kepasrahan seorang istri pembantu. Gilang mendongak, matanya yang tajam meneliti Rizka dari atas ke bawah, lalu mendengus meremehkan. Ya ampun, Rizka. Bisakah sekali saja kau berpakaian yang pantas? Kau ini seperti pengurus rumah tangga, bukan istriku. Untung tidak ada yang tahu betapa menyedihkannya penampilanmu ini. Sudah, sana ke belakang, ambilkan kopi hitam pekat tanpa gula. Rizka menahan napas. Hatinya mencelos, tapi bukan karena sakit hati. Itu adalah rasa jijik yang perlahan mematikan. Ia berbalik ke dapur. Gilang tidak tahu, di balik dapur lusuh itu, Rizka memiliki ruang kerja tersembunyi dengan sistem keamanan canggih. Setelah Gilang berangkat, Rizka masuk ke ruang tersembunyi tersebut. Begitu pintu geser otomatis tertutup, Rizka Dewi yang usang hilang, digantikan oleh CEO Rizka yang berkuasa. Ia berdiri di depan jendela, memandang kota Jakarta dari lantai 40 Angkasa Tower melalui siaran langsung video feed di dinding ruang kerjanya. Ia mengenakan blazer elegan dan riasan tipis. Tadi, ia sudah berganti pakaian sebelum Gilang bangun, lalu kembali ke mode pembantu. Telepon khusus berdering. Itu Direktur Keuangan Angkasa Group, Bapak Wirawan. Selamat pagi, Bu Rizka. Gilang barusan tiba di Angkasa Group. Kami sudah mengamankan semua data. Sejauh ini, dia masih tidak tahu Angkasa Group adalah perusahaan ibu. Dia hanya tahu kami adalah klien besarnya. Lapor Wirawan dengan suara khawatir. Rizka tersenyum dingin. Bagus, Wirawan. Terus awasi dia. Pastikan dia merasa sangat penting. Pertunjukan ini harus sempurna. Aku memberinya 5 tahun untuk membuktikan bahwa dia mencintai Rizka, wanita sederhana. Tapi dia memilih putri dan ketamakan. Suara Rizka kini tegas dan berwibawa, kontras dengan suara lembutnya kepada Gilang tadi. Iya, Bu. Lalu, bagaimana dengan pesta syukuran, Bu? Apakah sandiwara, pembantu, ini akan berakhir malam itu? Tanya Wirawan hati-hati. Rizka menatap keluar jendela. Matanya bersinar. Tentu saja. Malam syukuran itu adalah panggung penutup. Saya akan hadir sebagai Rizka si pembantu yang patuh. Biarkan dia mempermalukan saya habis-habisan di depan semua orang yang mengenalnya. Setelah itu, Gilang akan tahu siapa Rizka Dewi yang sesungguhnya. Rizka memutus sambungan. Ia kembali menanggalkan blazernya dan kembali ke mode Rizka yang sederhana, mencuci piring sisa sarapan Gilang. Ironis. Tangan yang baru saja menandatangani proyek multimiliar rupiah kini mencuci sisa minyak di wajan. Gilang, kau akan membayar mahal untuk setiap tetes keringat ini, batinnya. 2 minggu berlalu dalam ketegangan yang tersembunyi. Gilang semakin meremehkan Rizka, karena ia sibuk mempersiapkan acara besar yang menjadi pembicaraan seluruh kalangan bisnis, Pesta Syukuran Akbar Angkasa Group. Gilang berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menelepon klien dan rekan kerjanya, memastikan kehadirannya akan diperhatikan. Pesta ini adalah tiket emas, Rizka. Networking di sana menentukan karirku 5 tahun ke depan.
Hanya orang-orang penting yang diundang. Gilang berkata sambil memamerkan undangan eksklusif berlapis emas yang tebal. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa undangan itu dicetak atas perintahnya sendiri. Rizka sedang mengepel lantai marmer di bawah Gilang berdiri. Oh ya, Mas? Hebat sekali. Semoga Mas bisa dapat koneksi bagus. Sahut Rizka tanpa menoleh. Sengaja membuat suaranya terdengar tidak antusias. Tentu saja. Dan kali ini, aku tidak akan membuat kesalahan dengan membawamu. Gilang memutar matanya. Aku butuh pendamping yang bisa menaikkan statusku. Aku akan membawa Putri. Hati Rizka, yang sudah lama dingin, sedikit bergetar. Putri. Jadi, Gilang benar-benar serius mengumumkan wanita itu di acara besarnya. Tapi, Mas, Rizka berhenti mengepel. Saya dengar dari Mbak Sari, tetangga fiktif, bahwa panitia butuh bantuan untuk urusan pernak-pernik sederhana. Mungkin saya bisa bantu di belakang panggung. Agar Mas tidak malu dengan kehadiran saya. Gilang menyeringai penuh kemenangan. Ide bagus. Tepat sekali. Kau bisa berguna juga ternyata. Kau datang saja, tapi langsung ke bagian belakang aula, tempat para staf catering berkumpul. Jangan pernah menginjakan kaki di ruang utama. Paham? Rizka mengangguk patuh. Tentu saja, Mas. Saya akan berada di belakang panggung. Tepat di balik tirai sebelum saya naik ke sana. Gilang kembali fokus pada fitting jas barunya. Ia menyuruh Rizka menyiapkan semua perlengkapannya untuk pesta. Seluruh proses ini Gilang lakukan dengan anggapan bahwa Rizka adalah wanita bodoh dan rendah diri yang tidak akan pernah menanyakan apapun. Kau pastikan jas tuxedoku ini tercium wangi mahal. Rizka. Jangan sampai baunya tercampur bau masakan dapurmu yang menyengit. Dan pastikan sepatu kulit ini mengkilap sampai aku bisa melihat wajah bodohku di sana. Gilang menunjuk sepatu yang terbuat dari kulit terbaik, dibeli dengan kartu kredit Rizka. Rizka tersenyum kecil. Ia mengambil jas mahal itu, menyemprotkan parfum desainer mahal, dan menggosok sepatu itu hingga mengkilap sempurna. Ia bekerja keras untuk memastikan suaminya tampil paling memukau di pesta yang akan menjadi malam kehancurannya. Malam itu tiba. Lampu-lampu sorot menerangi angkasa tower. Gilang, dalam balutan jas yang sempurna, berpamitan pada Rizka di depan gerbang. Ingat, begitu kau sampai, langsung ke belakang. Jangan sampai terlihat oleh orang penting. Aku akan dijemput Putri. Gilang melaju dengan mobil mewahnya. Rizka hanya memandangi mobil itu menghilang. Kemudian ia tersenyum tipis. Ia memanggil supir pribadinya, yang langsung membawa Rizka bukan ke pintu belakang Angkasa Group, melainkan ke salon dan butik rahasia di gedung sebelahnya. Rizka siap untuk berganti kulit. Malam ini, si pembantu akan menghadiri pesta syukuran perusahaan. Pesta syukuran perusahaan miliknya sendiri. Dan dialah yang akan memberikan hadiah kejutan paling mematikan bagi Gilang. Aula ballroom Angkasa Tower berkilauan laksana lautan berlian. Setiap detail pesta dirancang untuk memamerkan kemewahan. Lampu kristal raksasa, kaktail eksklusif, dan karangan bunga segar dari Eropa. Gilang tiba, tangannya menggandeng erat Putri. Putri adalah gambaran sempurna yang Gilang impikan. Gaun malam merah menyala, potongan rambut bob yang modis, dan kalung berlian imitasi yang ia beli dari uang Gilang, uang yang sebenarnya berasal dari tunjangan bulanan Rizka sebagai CEO. Putri berjalan dengan dagu terangkat, menikmati tatapan iri dari para tamu wanita. Ia sudah yakin posisinya sebagai nyonya baru. Lihat, sayang, bisik Gilang, membusungkan dada. Semua mata tertuju pada kita. Dengan kecantikanmu dan koneksi yang kubangun, kita akan jadi pasangan paling berpengaruh. Putri tersenyum manja. Tentu saja, Daddy. Kita jauh lebih pantas berada di sini daripada si wanita desa yang kau tinggalkan itu. Di sudut jauh, dekat pintu servis yang disamarkan dengan dekorasi bunga, Rizka masuk. Ia mengenakan blus katun sederhana dan rok plisket berwarna coklat tua. Ia membawa sebuah kotak kardus berisi pernak-pernik tambahan yang sengaja ia isi dengan berkas-berkas audit rahasia. Penampilannya sangat kontras, membuat ia nyaris tak terlihat di antara para pelayan berseragam rapi. Rizka melihat Gilang dan Putri. Ironi menusuknya. Di antara kemewahan yang ia ciptakan, suaminya justru merasa malu bersanding dengannya. Memilih Putri yang cocok dengan tingkat kesombongan Gilang. Rizka bergegas ke ruang pantry catering, menjatuhkan kotak itu, lalu segera kembali.
Ia tidak ingin menghabiskan waktu di ruangan sempit itu. Ia ingin melihat permainan Gilang dari dekat. Ia berdiri di balik pilar besar, mengawasi. Gilang sibuk menyalami eksekutif Angkasa Group, memamerkan Putri, dan membual tentang proyek-proyek yang ia yakini akan ia dapatkan dari perusahaan ini. Gilang sama sekali tidak melirik ke arah pintu servis. Baginya, Rizka sudah ditempatkan di tempat sampah, jauh dari pandangannya. Saat Gilang sedang berbincang dengan Bapak Hartono, salah satu direktur senior Angkasa Group, mata Gilang tak sengaja menangkap siluet Rizka yang baru saja keluar dari balik pilar. Wajahnya langsung mengeras, ekspresi jijik tak tertahankan. Gilang segera permisi dari Hartono, menarik Putri menjauh sedikit, dan menghampiri Rizka. Rizka, kau ini kenapa keluar dari area belakang? Aku sudah bilang jangan ganggu aku. Bisik Gilang tajam, nyaris mendesis, memastikan suaranya tidak didengar orang penting. Rizka menatapnya dengan pandangan polos, seperti istri yang ketakutan. Maaf, Mas. Saya hanya ingin memastikan Mas sudah minum. Mas kelihatan haus. Tidak perlu sok peduli. Gilang mencengkeram lengan Rizka. Sekarang dengarkan aku. Hartono barusan bertanya siapa kau. Aku bilang kau adalah staf administrasi rendahan yang kebetulan kenalanku. Jangan merusak malamku. Gilang mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil 2 lembar uang 50 ribuan. Ini. Sekarang kau ke bar, ambilkan 2 gelas champagne dan serahkan pada Hartono. Bilang, permisi, Pak, ini kiriman dari Bapak Gilang, manajer terbaik. Cepat. Dan setelah itu, kau kembali ke sudut sana dan jangan bergerak sampai aku suruh. Gilang melemparkan uang itu ke tangan Rizka, seolah ia melempar tulang pada anjing. Uang itu mengenai punggung tangan Rizka yang lembut, yang biasa ia gunakan untuk menekan tombol, setuju, di rapat Dewan Komisaris. Putri, yang menyaksikan adegan itu, terkekeh geli. Astaga, Gilang. Kau bahkan harus menyuruhnya membelikan minuman. Bukankah lebih baik kau suruh saja dia mencuci toilet kalau kau tidak mau melihatnya? Gilang tertawa bersama Putri. Itu ide bagus, sayang. Tapi nanti, setelah aku selesai networking. Sekarang, kerjakan perintahku. Rizka, kau berguna untuk itu. Rizka menunduk. Ia memasukkan uang itu ke saku bajunya. Lalu dengan langkah tenang, ia berjalan menuju bar yang ramai. Gilang tidak tahu, Rizka baru saja mengambil uang jajan Gilang, yang sangat tidak ia butuhkan. Rizka berjalan ke bar, mengambil 2 gelas champagne terbaik, dan membawanya dengan nampan kecil. Ia menjalankan peran pelayan dengan sempurna, bahkan menunjukkan senyum kecil yang dipaksakan. Saat ia berjalan melewati kerumunan VIP, ia berpapasan dengan 2 orang paling penting di Angkasa Group selain dirinya. Bapak Wirawan, Direktur Keuangan, dan Ibu Sandra, Direktur Operasional. Keduanya sedang mengobrol serius. Namun mata mereka langsung membulat melihat Rizka yang membawa nampan minuman dengan pakaian sederhananya. Bu Rizka. Bisik Wirawan, nyaris tidak terdengar, raut wajahnya panik. Ia segera melihat sekeliling, takut ada yang mendengar panggilan hormat itu. Ibu Sandra mengatupkan tangan ke mulutnya, ekspresi jijik muncul di wajahnya melihat perlakuan Gilang terhadap bos mereka. Astaga, Bu. Gilang benar-benar keterlaluan. Biar saya panggilkan keamanan. Rizka menggerakkan bahunya sedikit, menandakan ia tidak terganggu. Ia kemudian menatap kedua direktur itu dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Tatapan itu berkata, diam. Jangan ada yang bergerak. Sandiwara ini belum selesai. Wirawan dan Sandra langsung mengerti. Mereka segera membalik badan dan pura-pura melanjutkan obrolan. Namun, keringat dingin membanjiri punggung mereka. Mereka hanya bisa menunggu, tegang, mengetahui badai besar akan segera datang. Rizka melanjutkan perjalanannya, menyajikan champagne kepada Hartono, dan menyampaikan pesan Gilang persis seperti yang diperintahkan. Terima kasih, Rizka. Kau memang istri yang baik. Hartono berkata dengan nada kasihan. Ia mengira Rizka adalah istri Gilang yang berhati emas namun kurang beruntung dalam penampilan. Bukan, Pak. Saya hanya staf administrasi. Rizka mengoreksi dengan senyum tipis, sebelum mundur ke sudut yang diperintahkan Gilang. Dari sudut itu, Rizka menyaksikan Gilang dan Putri kembali ke tengah aula. Gilang menyentuh tangan Putri dan berbisik,
Sementara Putri tertawa manja. Di mata Gilang, Rizka adalah bayangan yang tak berarti, tak lebih dari sehelai debu yang akan segera ia sapu dari hidupnya. Tepat sekali, Mas Gilang. Kau akan menyapu debu, tapi kau akan tersapu oleh badai yang diciptakan debu itu. Rizka membuka saku roknya, menyentuh kartu akses emas eksklusif CEO yang ia sembunyikan. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Waktu hampir tiba. Pukul 21. MC acara Angkasa Group, seorang presenter terkenal, mulai mengucapkan terima kasih dan mengumumkan bahwa setelah ini akan ada kejutan dari CEO perusahaan. Saat MC akan memanggil CEO, tiba-tiba Gilang bergerak cepat. Didorong oleh kesombongan yang membuncah dan 2 gelas champagne mahal, Gilang memutuskan ini adalah momen yang sempurna untuk menjadi pusat perhatian. Ia berlari ke arah panggung kecil, melewati barisan pengaman yang kebingungan, dan merebut mikrofon dari tangan MC. Hah! Kejutan? Kejutan yang sesungguhnya ada di sini. Teriak Gilang, suaranya menggelegar melalui sistem suara utama Angkasa Tower. Para tamu, termasuk Wirawan dan Sandra, tercengang. Putri tersenyum lebar, berpikir Gilang akan memamerkan dirinya. Gilang memegang mikrofon erat-erat. Ia memandang ke seluruh ruangan, seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Saya ingin berterima kasih pada perusahaan hebat ini, Angkasa Group, yang telah mengajarkan saya apa arti ambisi. Angkasa Group mengajarkan saya bahwa Anda harus memilih yang terbaik. Dan itu berlaku untuk semuanya, termasuk pasangan hidup. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu sudut ruangan, mencari Rizka yang kini berdiri tegak, matanya tak berkedip. Saya telah membuat keputusan untuk maju. Saya tidak bisa lagi diikat oleh masa lalu yang tidak berkelas dan tidak memiliki visi. Gilang berteriak, menunjukkan kegilaan dan arogansi yang tak terbatas. Maka dari itu, di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, kolega-kolega terhormat, saya mengumumkan bahwa saya telah mengajukan gugatan cerai pada istri lama saya yang tidak pantas berada di sisi saya. Ruangan menjadi sunyi, napas tertahan. Gilang menyeringai puas, sebelum ia memanggil Putri untuk naik ke panggung. Perkenalkan. Gilang mengulurkan tangan dramatis ke arah Putri, yang kini berjalan melenggang dengan bangga. Ini adalah Putri, calon istri saya. Wanita yang pantas mendampingi pria ambisius seperti saya. Tangan Putri menggenggam Gilang erat-erat. Mereka berdua berdiri di atas panggung, sebagai simbol pengkhianatan dan kesombongan. Tepat di bawah panggung, di sudut pandang semua orang, Rizka berdiri. Matanya tidak lagi menunduk. Wajahnya kini tidak lagi polos. Rizka Dewi menatap suaminya dengan tatapan paling dingin, penuh perhitungan, dan mematikan. Gilang dan Putri tidak sadar, mereka tidak hanya mengumumkan selingkuh, tetapi mereka baru saja menandatangani surat kematian sosial dan finansial mereka sendiri. Gilang, terbuai oleh sorotan lampu dan tepuk tangan yang ia anggap sebagai pemujaan, menyambut Putri yang kini berdiri sejajar dengannya di panggung. Puncak kemenangannya, pikir Gilang, adalah memastikan kehancuran Rizka disaksikan semua orang. Ia menarik napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi kesombongan yang tak terlukiskan. Dan sekarang, suara Gilang menggelegar, penuh kepuasan. Ia mengulurkan tangan dramatisnya, menunjuk lurus ke sudut aula tempat Rizka staf administrasi, berdiri. Saya sudah memilih yang terbaik, tapi saya juga harus menunjukkan apa yang saya buang. Saya mencampakkan bayangan yang menghambat langkah dan karir saya selama ini. Wanita yang saya pisahkan dari hidup saya, yang bahkan saya malu untuk memperkenalkannya malam ini. Ya, dia adalah Rizka, mantan istri saya. Wanita yang pantas berada di balik panggung, bukan di samping saya. Saat Gilang melontarkan setiap kata hinaan itu, seulas senyum tipis, bukan senyum sedih, melainkan senyum puas yang dingin, muncul di bibir Rizka. Berdiri kaku di sudut remang-remang, ia tidak lagi memancarkan kepasrahan seorang istri yang teraniaya. Matanya, yang tadinya ditarik ke bawah oleh kepura-puraan, kini terangkat, memancarkan kecerdasan tajam dan perhitungan yang mematikan. Kau salah, Mas Gilang. Kau bukan meninggalkanku. Kau baru saja membunyikan lonceng untuk pertunjukanku. Putri, menikmati setiap detik penghinaan itu, melambai sinis ke arah sudut. Selamat tinggal, si pembantu, gumamnya pada Gilang, yakin bahwa Rizka kini menangis terseduh-seduh di kegelapan. Namun,
Gilang tidak menyadari bahwa di tengah keramaian, saat ia sibuk menunjuk, Rizka sudah bergerak. Dalam sekejap mata, Rizka menyelinap ke jalur koridor yang berdekatan dengan eksekutif lounge. Ia meninggalkan dompet usang dan kartu identitas Rizka si pembantu di dalam saku blus katunnya. Di sana, ia tidak hanya menanggalkan blus katun sederhana itu, tetapi juga melepaskan semua belenggu kepura-puraan. Rizka Dewi, CEO Angkasa Group, telah selesai bermain. Ia siap untuk kembali dan merebut panggungnya. Keriuhan di aula segera berubah menjadi desisan panik di antara jajaran direksi. Hartono, direktur senior yang tadi dilayani oleh Rizka, tiba-tiba menjatuhkan gelas kristal mahal ke lantai. Suara pecahan kaca itu memantul di tengah keheningan yang tersisa. Wajahnya langsung memucat. Ia mengenali gaun mahal yang dikenakan Putri sebagai model yang sama dengan yang ia lihat di majalah fashion yang harganya fantastis, yang berarti Gilang sedang benar-benar serius, dan Rizka yang ia panggil, staf administrasi, itu. Wirawan, direktur keuangan, dan Sandra, direktur operasional, segera bergerak cepat, menyelinap di antara kerumunan. Dia sudah melewati batas. Wirawan, ini bukan lagi sandiwara. Dia mempermalukan CEO kita di depan seluruh investor. Desis Sandra, mencengkeram lengan Wirawan. Kepanikan terukir jelas di wajahnya. Bercampur amarah karena berani-beraninya Gilang menggunakan acara perusahaan untuk urusan pribadinya. Tenang, Sandra, jawab Wirawan, meskipun ia harus berjuang menelan ludahnya sendiri. Ini adalah skenario puncak. Rizka hanya membiarkan Gilang menghabiskan peluru terakhirnya. Dia ingin kehancurannya didengar dan dilihat semua orang. Wirawan segera merogoh ponselnya, mengirimkan instruksi kode ke tim operasional, lampu utama mati. Fokus ke VIP entrance. Waktunya CEO kita. Di tengah kerumunan, terjadi polarisasi. Sebagian tamu yang tidak tahu menahu merasa iba pada istri lama, Gilang yang malang. Namun, para eksekutif yang mengenal Rizka dalam kapasitas bisnis menatap Gilang dan Putri dengan tatapan yang hanya bisa diartikan sebagai campuran horor dan penyesalan mendalam. Mereka tahu Gilang baru saja melakukan aksi bunuh diri sosial yang tidak akan pernah bisa dimaafkan, bukan oleh istri, tetapi oleh pemilik perusahaan yang ia remehkan. MC acara, yang awalnya tergagap karena kehilangan kendali, segera mengambil alih mikrofon. Baiklah, hadirin sekalian, katanya dengan suara yang dipaksakan. Terima kasih atas pembukaan yang sangat dramatis. Namun, sekarang, mari kita sambut figur sentral dari acara malam ini. Gilang dan Putri turun dari panggung, mengira mereka telah memenangkan segalanya. Mereka berdiri di antara tamu, menunggu kedatangan CEO yang mereka bayangkan sebagai pria tua yang akan terkesan dengan keberanian Gilang. Tiba-tiba, musik di aula berhenti seketika. Lampu kristal raksasa yang tadi berkilauan padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang dramatis. Suasana tegang dan misterius menyelimuti Angkasa Tower. Semua mata, termasuk mata Gilang dan Putri yang bingung, tertuju pada satu titik yang kini disorot oleh cahaya spotlight tunggal. Pintu VIP Executive Lounge. Pintu yang terbuat dari kayu eboni hitam pekat itu, yang selalu tertutup rapat sebagai simbol batas kekuasaan tertinggi Angkasa Group, perlahan bergeser terbuka, seolah menyambut kedatangan seorang ratu. Spotlight emas kini membanjiri ambang pintu tersebut. Dari balik pintu itu, melangkah keluar sesosok wanita yang kehadirannya langsung mengikat setiap pasang mata. Mengenakan kutur berwarna safir gelap yang membalut tubuhnya dengan anggun, rambutnya yang tadi diikat asal-asalan kini ditata ke atas dengan jepit berlian minimalis. Wajahnya dirias sempurna, memancarkan kecerdasan dan kekuatan. Ini bukan lagi sosok Rizka yang usang dan penurut. Ini adalah Rizka Dewi, penguasa Angkasa Group, ratu yang menunggu di tahta. MC mengakhiri pengumuman itu, suaranya kini dipenuhi penghormatan total. Marilah kita sambut pendiri, pemegang saham mayoritas, dan CEO Angkasa Group, Ibu Rizka Dewi. Musik orkestra megah menggema, mengiringi langkah Rizka yang lambat dan penuh percaya diri menuju panggung. Seluruh tamu VIP, tanpa terkecuali, serentak berdiri, memberikan standing ovation yang gemuruh, tepuk tangan yang lebih ditujukan pada kekuasaan daripada pada individu. Gilang terhuyung-huyung mundur. Bola matanya melebar tak percaya. Keringat dingin membasahi dahi. Ia berbisik lirih, memohon penyangkalan. Bohong. Kau hanya mirip. Kau bukan dia. Rizka,
Stuku. Rizka tidak punya uang sebanyak ini. Putri, yang baru menyadari kesamaan wajah wanita di panggung dengan wanita desa yang mereka hina, merasakan teror menjalar di kakinya. Ia mencengkeram lengan Gilang. Suaranya tercekat. Gilang. Kenapa? Kenapa dia adalah CEO? Angkasa Group milik dia? Rizka terus berjalan. Pandangannya lurus, dingin, dan mematikan. Gilang dan Putri tidak lagi terlihat sebagai manusia di matanya. Mereka hanya dua ekor serangga yang akan ia injak. Rizka mencapai podium. Aura kekuasaan yang ia pancarkan mampu meredam gemuruh tepuk tangan. Ia mengambil jeda yang panjang, membiarkan Gilang yang kini terduduk lemas di lantai, mencerna fakta yang menghancurkan itu. Dengan senyum tipis, Rizka memegang mikrofon. Suaranya, diperkuat oleh sistem suara mutakhir, terdengar sangat lembut namun menusuk hingga ke tulang. Selamat malam, hadirin yang terhormat. Rizka tersenyum sekali lagi. Senyum yang benar-benar kejam. Saya Rizka Dewi, pendiri dan CEO Angkasa Group. Sebuah kebenaran yang baru saja terungkap. Gilang mengeluarkan suara rintihan, tangannya menutupi wajah. Kekayaan yang ia damba, kekuasaan yang ia incar, semua ada di tangan wanita yang ia perlakukan seperti pembantu rumah tangga. Rizka melanjutkan, nada bicaranya berubah menjadi introspektif, tetapi penuh penekanan. Selama 5 tahun terakhir, saya memilih untuk hidup dalam penyamaran. Ini adalah eksperimen sosial pribadi, sebuah pengujian. Saya ingin tahu, apakah kesetiaan dan kejujuran masih ada di dunia yang silau oleh materi. Ia menoleh ke Gilang, yang kini merangkak kecil mencoba menjauh. Air mata Gilang mengalir deras, bukan karena sakit hati, tetapi karena penyesalan atas kerugian finansial yang tak terhitung. Saya ingin melihat, apakah ada seseorang yang bisa menghargai saya sebagai Rizka, wanita sederhana, tanpa perlu melihat label, status, atau saldo rekening. Dan seperti yang Anda lihat, Rizka menghela napas, gestur itu seolah mengakhiri permainan. Ujian itu telah memberikan hasil yang sangat jelas. Beberapa orang memilih untuk membuang kesetiaan demi ambisi dan keserakahan yang membutakan. Rizka mengalihkan pandangannya dari Gilang yang kini tak berdaya, dan berbalik menghadap direksi serta tamu-tamu VIP. Nada bicaranya kini beralih sepenuhnya menjadi CEO formal yang memberikan pernyataan korporat. Angkasa Group dibangun di atas fondasi integritas, etika, dan nilai-nilai yang teguh. Kami tidak dapat mentolerir standar ganda atau ketiadaan moral. Nilai-nilai ini harus tercermin di setiap lini, mulai dari ruang rapat hingga kehidupan pribadi setiap orang yang berafiliasi dengan kami. Ia kembali menatap Gilang dan Putri. Matanya yang tajam seolah menelanjangi ambisi kotor mereka. Beberapa menit yang lalu, kita semua menyaksikan demonstrasi terbuka mengenai integritas yang sangat rendah. Rizka sengaja menekan kata itu, membuatnya terdengar merendahkan. Demonstrasi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa keserakahan akan selalu memilih jalan pintas, meskipun itu berarti mengkhianati kepercayaan yang paling mendasar. Rizka tersenyum kecil pada Hartono, yang balas mengangguk tegang, teringat bahwa ia baru saja menyuruh seorang CEO untuk membeli champagne. Oleh karena itu, sebagai CEO dan pemilik utama Angkasa Group, Rizka mengangkat tangannya, memberikan perintah tak bersuara. Demi menjaga reputasi dan image perusahaan, saya nyatakan bahwa acara malam ini diakhiri. Angkasa Group akan segera mengeluarkan pernyataan pers resmi besok pagi mengenai pemutusan semua hubungan kerja dan kontrak yang terkait dengan insiden ini. Rizka turun dari panggung, dikawal ketat oleh Wirawan dan Sandra. Ia tidak sekalipun melirik Gilang. Ia meninggalkan Gilang dan Putri di tengah aula yang kini riuh dengan bisikan penghakiman. Gilang menatap Rizka menghilang ke pintu VIP. Menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istri dan kekayaannya, tetapi juga masa depannya. Pagi hari setelah acara syukuran, Gilang terbangun dengan kepala yang berdenyut, bukan karena alkohol, melainkan karena realitas mengerikan yang menghantamnya. Ia berada di sebuah kamar hotel murah yang disediakan oleh Putri, setelah mereka diusir dari ballroom Angkasa Tower dengan tatapan jijik. Rizka adalah CEO Angkasa Group. Gilang menggumam, menendang selimut. Ia masih tidak bisa mencerna, memilih untuk memegang teguh pada teori konyol bahwa itu adalah jebakan atau lelucon mahal. Tidak, pasti ada kesalahpahaman. Dia hanya admin rendahan.
Di sampingnya, Putri sedang sibuk mengobrak-abrik tas tangan Gilang, mencari sisa uang tunai yang mungkin terselip. Wajahnya yang biasa cantik kini terlihat licik dan penuh perhitungan. Gilang, sadarlah. Itu bukan lelucon. Kalau lelucon, kenapa seluruh direksi membungkuk padanya? Bentak Putri. Diam. Aku akan meneleponnya. Dia tidak akan berani menceraikanku. Aku suaminya. Gilang mengambil ponselnya yang retak. Namun, saat ia mencoba menelepon nomor Rizka, suara operator yang dingin menyambutnya. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Rizka telah memutus semua jalur komunikasi. Tiba-tiba, pintu kamar hotel digedor keras. Gilang membukanya dengan jengkel. Di hadapannya berdiri Wirawan, Direktur Keuangan Angkasa Group, didampingi dua pengawal berjas hitam dan seorang wanita berpenampilan pengacara yang sangat profesional. Wirawan tidak lagi menunjukkan keramahan palsu. Ia menatap Gilang dengan jijik. Selamat pagi, Gilang. Saya datang mewakili Nyonya Rizka Dewi, CEO Angkasa Group, ucap Wirawan dengan nada datar, menyerahkan sebuah amplop tebal. Di dalamnya terdapat dua hal. Pertama, surat cerai yang sudah difinalisasi dan diajukan ke Pengadilan Agama. Kedua, surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Anda, berlaku seketika, dan pembekuan semua aset serta hak akses yang terikat dengan perusahaan. Gilang merobek amplop itu, tangannya gemetar. Ia membaca sekilas dokumen perceraian. Namun, pandangannya tersangkut pada paragraf tentang harta Gono Gini. Tunggu, aku berhak atas setengah hartanya. Rumah itu, mobil sportku, saham angkasa. Aku suaminya. Raung Gilang, memeluk dokumen itu seolah-olah kertas itu adalah tameng. Pengacara Rizka, yang bernama Sonya, maju selangkah. Tuan Gilang, Angkasa Group adalah perusahaan yang didirikan sepenuhnya oleh Nyonya Rizka 2 tahun sebelum pernikahan Anda. Berdasarkan dokumen pranikah yang Anda tanda tangani, dan sayangnya, tidak pernah Anda baca, semua aset perusahaan, serta rumah dan kendaraan yang Anda gunakan, diakuisisi sebagai aset korporat yang sepenuhnya terpisah. Sonya tersenyum sinis. Anda hanya berhak atas mobil sedan tua yang Anda miliki sebelum menikah, rekening bank pribadi Anda yang tersisa 2 juta rupiah, dan semua barang pribadi yang benar-benar atas nama Anda. Semua aset mewah dan kartu kredit perusahaan telah dibekukan sejak pukul 8 pagi ini. Gilang ambruk ke lantai. Kenyataan menamparnya begitu keras. Semua kemewahan yang ia nikmati selama ini adalah ilusi, pinjaman, dan semua itu kini ditarik kembali dalam hitungan jam. Putri di belakangnya hanya terdiam, menatap Gilang dengan kekecewaan yang kentara. Wirawan berjongkok, menatap Gilang lurus di mata, suaranya tajam. Nyonya Rizka menitipkan pesan. Seorang pembantu tahu bagaimana mencari nafkah sendiri, Gilang. Sekarang, coba tunjukkan apakah Anda bisa menjadi pria sejati tanpanya. Tanpa menunggu balasan, Wirawan, pengacara, dan pengawal meninggalkan Gilang yang kini terisak-isak di lantai, memeluk tumpukan dokumen yang menyegel kehancurannya. Putri tidak bisa lagi menahan amarahnya. Begitu Wirawan pergi, ia menendang Gilang. Bangun, pecundang, teriak Putri. Aku meninggalkan tunanganku yang kaya demi janji kekayaanmu. Kau bilang kau akan menjadi direktur utama. Sekarang kau hanya mendapatkan sisa uang 2 juta rupiah dan setumpuk kertas murahan. Putri, sayang, tenanglah. Kita bisa membujuk Rizka. Dia mencintaiku. Gilang merangkak mendekat, mencoba meraih tangan Putri. Mencintaimu? Dia baru saja menghancurkanmu. Gilang, kau lihat wajahnya tadi malam? Itu bukan cinta. Itu adalah pembenci murni. Dan aku, Putri, tidak akan tinggal bersama pria yang tidak punya apa-apa. Meskipun mereka bertengkar sengit, keduanya tahu mereka harus segera mengurus barang-barang di rumah mewah Rizka sebelum batas waktu habis. Mereka bergegas ke rumah yang selama ini mereka anggap milik Gilang, sebuah hunian minimalis mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Saat mereka tiba, gerbang tinggi rumah itu terbuka sedikit. Gilang berlari masuk, diikuti Putri. Di halaman depan, mereka disambut oleh pemandangan yang menyakitkan. Mobil sport Gilang, yang selalu ia banggakan, sudah ditarik dan dimasukkan ke dalam truk derek Angkasa Group. Di teras, berdiri kepala keamanan Angkasa Group, yang tersenyum dingin. Di sekitarnya, 3 orang staf berseragam angkasa sedang menumpuk 3 koper usang di karpet outdoor.
Tuan Gilang, sapa kepala keamanan itu, menunjukkan surat perintah pengosongan. Properti ini terdaftar atas nama Angkasa Group. Perintah pengosongan segera dan penarikan aset perusahaan. Anda memiliki waktu 5 menit untuk memastikan tidak ada barang milik Anda yang tertinggal selain yang ada di koper ini. Gilang meraung, mencoba menerobos. Ini rumahku. Aku tinggal di sini selama 5 tahun. Itu pelanggaran hukum. Maaf, Tuan. Anda hanya numpang tinggal. Semua tagihan listrik, air, dan bahkan biaya perawatan taman dibayar oleh rekening korporat Rizka Dewi. Anda tidak punya bukti kepemilikan. Gilang mencoba melawan, tetapi 2 pengawal dengan sigap menahannya. Putri, melihat betapa gilanya Gilang, bergerak cepat. Ia meraih salah satu koper dan menariknya. Putri, apa yang kau lakukan? Gilang berbalik, melihat Putri sedang menarik koper berisi beberapa gaun mahalnya. Aku menyelamatkan gaun-gaunku. Bodoh. Aku tidak akan membiarkan bajuku disita oleh si wanita gila itu. Balas Putri, menatap Gilang dengan mata penuh kebencian. Kau tidak bisa meninggalkanku. Kau sudah berjanji. Berjanji? Itu janji dengan Gilang, Direktur Angkasa Group yang kaya. Bukan Gilang si pengangguran yang baru saja dicampakan dan tidak punya tempat tinggal. Selamat menikmati kemiskinanmu. Putri meludah ke lantai, meninggalkan koper mahalnya, dan berlari menuju jalan, berharap bisa mendapatkan taksi. Gilang berteriak memanggilnya, tetapi Putri menghilang tanpa menoleh. Gilang ditinggalkan. Di depannya, rumah megah itu tertutup, seolah pintu surga telah dibanting di depannya. Di sampingnya, hanya ada 3 koper usang berisi beberapa pakaian lamanya. Ia kini resmi menjadi pengangguran, tunawisma, dan duda yang dipermalukan. Ia mendudukkan diri di pinggir jalan, membiarkan tatapan penasaran para tetangga yang melintas menembus jiwanya. Pembalasan Rizka baru saja dimulai. Setelah diusir dan ditinggalkan oleh Putri, Gilang menghabiskan malam yang menyedihkan di bangku taman kota, memeluk kopernya yang berbau apek. Keangkuhan yang dulu membungkusnya kini terkikis habis, digantikan rasa dingin dan lapar. Ia mencoba menghubungi kenalan bisnis dan teman-teman lamanya, tetapi semua panggilan diblokir atau diabaikan. Berita pengkhianatannya di Angkasa Tower telah menyebar bak kebakaran hutan di kalangan elit Jakarta. Gilang, semalam suntuk, bertransformasi dari calon direktur utama menjadi sampah sosial. Pagi harinya, didorong oleh sisa-sisa harapan terakhir, Gilang memutuskan hanya ada satu cara, memohon belas kasihan Rizka secara langsung. Ia yakin Rizka masih mencintai Gilang yang asli. Bukan Gilang yang bodoh, tetapi Gilang yang disayanginya 5 tahun terakhir. Ia menuju Angkasa Tower, gedung pencakar langit yang dulunya ia masuki dengan kartu akses, kini ia masuki dengan berjalan kaki sambil menyeret koper yang berat. Ketika Gilang sampai di lobi Angkasa Tower yang megah, ia terhenti. Lobi itu dipenuhi dengan petugas keamanan tambahan, dan di layar-layar videotron besar yang seharusnya menampilkan logo perusahaan, kini terpampang wajah Rizka yang tersenyum dingin. Di bawahnya, terdapat headline berani dari konferensi pers pagi, CEO Rizka Dewi, integritas korporat di atas segalanya, putus kontrak dengan ex-suami penuh pengkhianatan. Gilang mencoba mendekati resepsionis, tetapi langsung dihentikan oleh kepala keamanan yang tadi mengusirnya. Saya ingin bertemu Nyonya Rizka Dewi. Ini urusan pribadi, urusan rumah tangga. Gilang berteriak, suaranya parau dan putus asa. Kepala keamanan itu menggeleng, wajahnya tanpa ekspresi. Nyonya Rizka saat ini sedang dalam rapat penting dengan Dewan Komisaris. Dan mohon diingat, Tuan Gilang, bagi Nyonya Rizka, Anda bukan lagi urusan pribadi. Anda adalah masalah korporat yang sudah diselesaikan. Gilang menjadi kalap. Ia menjatuhkan kopernya dan berlutut di lantai marmer yang mengkilap di depan semua karyawan yang berlalu lalang. Air matanya kembali tumpah. Ia mengabaikan rasa malunya, membiarkan harga dirinya hancur berkeping-keping. Rizka, maafkan aku. Aku bodoh. Aku hilaf. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh tempat tinggal. Jangan lakukan ini padaku. Aku suamimu. Gilang memukul lantai lobi Angkasa Tower dengan tangannya, berharap jeritannya bisa menembus dinding kedap suara ruang rapat Rizka di lantai puncak. Kerumunan karyawan berhenti, menatap pemandangan memalukan itu dengan campuran rasa kasihan, jijik,
dan kepuasan tersembunyi. Beberapa dari mereka adalah staf yang Gilang remehkan dan perlakukan buruk selama masa keemasannya. Sekarang, mereka menyaksikan Gilang berlutut layaknya pengemis. Kepala keamanan segera memberikan kode, dan dua pengawal lain datang, dengan sopan namun tegas mengangkat Gilang. Anda harus pergi, Tuan. Jika Anda membuat keributan lagi, kami akan menyerahkan Anda ke polisi atas tuduhan pelanggaran properti, ujar kepala keamanan. Saat Gilang diseret keluar, tepat di lift eksekutif, ia melihat Rizka. Rizka, dikawal oleh Sandra dan Wirawan, keluar dari lift, siap menuju konferensi pers. Ia mengenakan setelan bisnis hitam yang elegan, dengan kalung berlian yang berkilauan lembut di lehernya. Ia tampak tenang, kuat, dan luar biasa cantik. Gilang segera melepaskan diri dari pengawal dan berlari ke arah Rizka, terjatuh di kakinya. Rizka, please. Satu kesempatan. Aku akan jadi suami yang lebih baik. Aku tidak akan pernah melihat Putri lagi. Beri aku pekerjaan. Aku akan melakukan pekerjaan rendahan apapun, asalkan kau memberiku kesempatan kedua. Gilang memohon, memeluk sepatu hak mahal Rizka. Rizka memandang ke bawah, menatap kepala Gilang yang berambut acak-acakan. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kebosanan. Ia menoleh pada Wirawan. Wirawan, kata Rizka, suaranya seolah berbisik, tetapi bergema dingin. Tolong berikan pria ini. Apa namanya? Ah, Gilang, berikan ia sedikit uang tunai. Secukupnya untuk biaya taksi. Angkasa Group tidak mempekerjakan orang tanpa integritas. Dan saya, Rizka Dewi, sudah selesai memberi kesempatan. Rizka melangkah melewati Gilang, yang kini berlutut sendirian, kakinya telah melewati puncak kepalanya. Itu adalah penolakan paling kejam, yang disampaikan dengan keanggunan seorang ratu. Pembalasan Rizka tidak hanya bersifat finansial dan pribadi, ia juga harus membersihkan reputasi Angkasa Group yang sempat tercoreng oleh skandal pengkhianatan suaminya. Di saat Gilang diseret keluar dari lobi, Rizka melangkah masuk ruangan konferensi pers di lantai eksekutif. Ruangan itu dipenuhi wartawan dari media bisnis, gaya hidup, hingga hiburan. Konferensi pers ini ditayangkan langsung oleh beberapa stasiun TV berita. Rizka duduk di kursi utama, didampingi Wirawan, keuangan, dan Sandra, operasional, menunjukkan dukungan penuh dari jajaran direksi. Selamat siang. Saya Rizka Dewi, CEO Angkasa Group. Rizka memulai, suaranya tenang dan berwibawa. Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya sebagai CEO, tetapi juga sebagai seorang wanita. Saya ingin memberikan klarifikasi penuh mengenai drama yang terjadi semalam. Rizka kemudian menyampaikan pernyataan yang tajam dan terstruktur. Ia menguraikan dengan rinci status perusahaan. Ia menegaskan bahwa Angkasa Group sepenuhnya didirikan olehnya dan bahwa suaminya, Gilang, tidak memiliki saham, jabatan struktural, atau hak kepemilikan apapun. Latar belakang penyamaran. Ia menjelaskan bahwa penyamaran sebagai staf administrasi adalah bagian dari proyek pribadi untuk menguji integritas dan loyalitas orang-orang di sekitarnya, termasuk pasangannya. Saya ingin memastikan, siapa yang menghargai hati dan siapa yang hanya menghargai rekening bank. Katanya, kata-katanya penuh makna. Klimaks pengkhianatan. Rizka membiarkan timnya memutar rekaman video beresolusi tinggi dari acara semalam. Rekaman dramatis Gilang yang merebut mikrofon, pengumuman cerai yang sepihak, dan momen paling memalukan, di mana ia menunjuk Rizka dan menyebutnya, bayangan masa lalu yang tidak berkelas. Ketika video itu diputar, Gilang, yang kini berada di luar gerbang Angkasa Tower, melihat wajahnya sendiri yang penuh kesombongan terpampang di layar HP seorang pejalan kaki. Dia melihat bagaimana dia menghina wanita yang sebenarnya adalah CEO yang kini sedang menayangkan penghinaannya itu ke seluruh Indonesia. Rizka menunggu video selesai. Keheningan yang tercipta di ruang konferensi pers adalah keheningan yang menghakimi. Seperti yang Anda saksikan, Rizka melanjutkan, nadanya kini dingin seperti es. Tuan Gilang memilih untuk mengakhiri pernikahan kami dengan cara yang paling tidak berkelas dan tidak etis. Lebih penting lagi, dia menunjukkan ketiadaan rasa hormat total terhadap nilai-nilai integritas yang kami junjung tinggi di Angkasa Group. Oleh karena itu, Rizka mengambil napas, mengakhiri pembalasan sosial ini. Kami telah mengambil tindakan tegas. Semua kontrak dan hubungan bisnis, pribadi, atau afiliasi dengan Tuan Gilang telah dihentikan secara permanen.
Dan untuk Nona Putri, kami juga telah menghentikan seluruh kontrak kemitraan Angkasa Group dengan agensi tempat ia bernaung, demi menegaskan bahwa kami tidak akan pernah menoleransi tindakan yang tidak bermoral. Rizka tidak hanya menghancurkan Gilang, tetapi juga memastikan Putri kehilangan karirnya. Konferensi pers itu berakhir, tetapi dampaknya baru dimulai. Gilang melihat layar HP itu, menyadari bahwa ia tidak hanya dicampakkan, tetapi juga diumumkan sebagai pengkhianat dan pecundang di depan seluruh negeri. Semua upaya terakhirnya untuk memohon belas kasihan telah Rizka balas dengan pembalasan yang terekam, ditayangkan, dan diadili oleh publik. Setelah konferensi pers Rizka, Gilang menjadi sasaran kebencian publik. Video ia berlutut dan video pengkhianatannya di panggung menjadi viral, menjadikannya personifikasi pria serakah dan tak tahu diri. Tidak ada perusahaan yang mau menerima lamarannya. Gilang telah di-blacklist secara sosial dan profesional. 2 juta rupiah yang ia miliki cepat habis, dan ia terpaksa menjual sedikit pakaian tersisa dari koper usangnya. Ia mencoba mencari Putri, berharap mereka bisa berbagi penderitaan dan mungkin menuduh Rizka bersama-sama. Gilang berhasil melacak Putri ke apartemen lamanya, namun Putri menolaknya dengan kejam. Karir Putri sebagai selebgram dan model juga hancur lebur. Agensinya memutus kontrak, klien-klien besar menarik diri karena citra, pelakor rakus, yang dilekatkan Rizka. Putri, sama frustrasinya dengan Gilang, kini hanya mencari pria kaya lain. Dan Gilang, bagi Putri, adalah racun murni. Dalam keadaan paling terpuruk, Gilang memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir, yang paling memalukan. Ia menunggu Rizka di tempat yang paling tidak terduga, di depan apartemen minimalis sederhana yang dulu ia tinggali bersama Rizka sebelum menikah, yang kini telah dijual Rizka dan dijadikan kos-kosan murah. Gilang berharap, di tempat itu, Rizka akan kembali menjadi Rizka yang lama, Rizka yang rentan dan mencintainya. Sore itu, di bawah gerimis, Rizka datang. Bukan untuk melihat Gilang, tetapi untuk menandatangani dokumen penyerahan aset terakhir apartemen itu kepada pembeli baru. Ia datang dengan mobil limosin mewah, dikawal ketat, mengenakan jaket kulit mahal dan kacamata hitam yang menutupi matanya dari dunia. Gilang segera berlari menghampiri mobil itu saat Rizka keluar. Ia tidak lagi peduli dengan pengawal. Ia berlutut di lumpur, di tengah jalan sempit itu. "Rizka, ini aku, Gilang." Gilang berteriak, suaranya serak. "Di sini, di tempat kita memulai semuanya. Di sini, aku Gilang yang mencintaimu, bukan Gilang yang bodoh itu. Aku mohon. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidur di taman." Rizka melepaskan kacamata hitamnya. Ia menatap Gilang. Ekspresinya tidak menunjukkan kemarahan, kebencian, atau bahkan kemenangan. Hanya ada kekosongan yang membekukan. "Di sini, Gilang? Kau bicara tentang tempat ini?" Rizka menunjuk ke apartemen usang itu. "Kau lupa, Gilang? Aku sudah meninggalkan tempat ini jauh sebelum kau meninggalkanku. Tempat ini dan masa lalu yang kau sebut cinta, sudah lama aku jual." Ia mengambil selembar kertas dari tasnya. Bukan dokumen cerai, tetapi tiket. "Aku membelikanmu 1 tiket," kata Rizka, menjatuhkannya tepat di samping tangan Gilang yang gemetar. "Tiket kereta api ke kota asalmu. Kampung halaman tempat kau berasal. Sebelum kau datang ke Jakarta dengan ambisi serakah. Pulanglah, Gilang. Mulai dari nol. Jika kau bisa menemukan kehormatanmu di sana, tanpa nama angkasa di belakangmu, mungkin kau akan menjadi pria yang lebih baik. Tapi jangan pernah lagi, mencari atau menyebut namaku." Rizka menoleh ke pengawalnya. "Pastikan dia naik kereta malam ini. Dan pastikan dia tidak kembali." Gilang tidak bisa berkata-kata. Ia meraih tiket kereta api itu, mencengkeramnya erat-erat, menyadari bahwa belas kasihan Rizka sama dinginnya dengan eksekusi. Rizka telah memaksanya kembali ke titik nol. Namun kali ini ia tidak punya cinta Rizka sebagai jaring pengaman. Sementara itu, Putri, yang menolak untuk menyerah, mencoba cara licik. Ia menelepon media gosip dan mengklaim bahwa Rizka adalah wanita gila yang cemburu, yang menghancurkan karirnya karena tidak bisa menerima perceraian. Namun, langkahnya telah diantisipasi Rizka. Tim Angkasa Group segera merilis bukti transfer bank yang menunjukkan bahwa Putri telah menerima uang tutup mulut yang sangat besar dari Angkasa Group beberapa bulan sebelumnya, membuktikan bahwa ia adalah kaki tangan dan dibayar untuk pengkhianatan itu.
Reputasi Putri kini tak tertolong. Dicap sebagai pembohong dan manipulator yang gagal. Setahun kemudian, Rizka Dewi telah menjadi ikon bisnis Asia. Angkasa Group berkembang pesat, mencaplok 2 perusahaan saingan dan meluncurkan proyek teknologi ambisius. Kisah, CEO yang menyamar, telah menjadi legenda. Sebuah studi kasus tentang kecerdasan dan kekuatan seorang wanita. Di sebuah gala dinner mewah di Singapura, Rizka duduk di meja utama. Ia bukan lagi Rizka yang dingin dan penuh dendam. Ia adalah Rizka yang tenang, fokus, dan dihormati. Ia mengenakan gaun putih tulang yang memancarkan kemurnian dan kekuasaan. Wirawan dan Sandra, yang kini menjadi tangan kanan paling terpercaya Rizka, mendekat. Nyonya Rizka, selamat atas penghargaan CEO tahun ini. Anda layak mendapatkannya, ucap Wirawan tulus. Terima kasih, Wirawan, jawab Rizka, menyesap anggur merahnya. Sandra, yang lebih berani, bertanya, apakah Anda pernah mendengar kabar tentang Gilang dan Putri? Rizka tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi mematikan, tetapi penuh ironi. Saya memblokir semua berita yang tidak relevan dengan bisnis, Sandra. Namun, ia tahu. Intelijen Angkasa Group sangat efisien. Gilang terakhir terlihat bekerja serabutan sebagai kuli bangunan di kota asalnya, hidup dalam kemiskinan yang brutal. Putri, setelah kehilangan segalanya, menikah dengan seorang pria yang jauh dari standar kayanya, dan hidup dalam kesengsaraan yang ia ciptakan sendiri. Rizka menatap keluar jendela, memandang cakrawala kota metropolitan yang berkilauan. Ia telah mendapatkan kembali segalanya, kehormatan, kekuasaan, dan kendali atas hidupnya. Pengkhianatan Gilang, betapapun menyakitkan, telah membebaskannya dari belenggu peran yang ia ciptakan sendiri. Rizka mengangkat gelasnya. Malam ini, kita merayakan keberhasilan. Keberhasilan yang datang dari kerja keras, bukan dari penipuan. Ia menoleh ke Wirawan dan Sandra, matanya kembali memancarkan api ambisi yang murni. Petualangan penyamaran telah berakhir, kata Rizka, suaranya mantap. Sekarang, mari kita tunjukkan pada dunia, mengapa Angkasa Group adalah yang terbaik. Mari kita fokus pada masa depan. Ia meminum habis anggur merahnya. Babak kehancuran telah usai. Babak kekuasaan Rizka Dewi baru saja dimulai.